Langsung saja kepada beliau Habib Umar Al-Mutahhar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Romo Kiai Ubaidillah Sodakoh Gus Inam, beliau ini doktor, bentar lagi profesor. Nek kulo tetap provokator. Habib Hamid bin Soleh Ba'akil, Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, jajaran Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, pengurus Risma JT dan segenap anggota Risma yang saya cintai, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sing teko semene akeh iki memang do kepengen ngaji apa mergo kangen kumpul-kumpul. Dua-duanya alhamdulillah. Nek nandur pari sukete katut, ngoten nggih. Saya senang sama Pak Dokter ini. Mahasiswanya diluluskan dengan predikat diridhoi ku tadi. Masya Allah. Itu nanti akan saya sarankan jadwal kuliahnya itu disesuaikan dengan masa pandemi ini. Jadi kalau hari Senin itu libur puasa sunnah, hari Selasa itu prai bar poso, hari Rebu prai persiapan poso Kemis, hari Kemis puasa sunnah, hari Jumat hari besar, Setu dino kecepet. Jadi pray terus ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti pada kajian-kajian yang lain yang malam hari ini dibuka secara resmi semua bagian kajian itu. Ada kajian Jamilah, ada apa Mak? Karim, ada wis sak modele saiki sebab singkatan sekarang ini macam-macam, kalau ngapal kan mumet saya. Ada jamaah pengajian namanya Ramayana, Ratib Manakib Yasin Nariyah, ngono iku. Ana meneh Rama Sinta, Ratib Manakib Yasin Tahlil, ngono macam-macam. Ya, makanya ada yang minta sama saya, Bib punya saya namain apa? Tak sini Joko Tingkir, ngono wae. Lah itu artinya apa? Joko iku sing disejo teko, tingkir sing digeting semingkir, ngono ae. Terus pokoknya singkatannya macam-macam. Nah, berbagai macam bagian kajian-kajian niku yang selama pandemi ini. Emang namanya aja ini kan virusnya itu virus konora. Konora sekolah. Orang ngaji, konora Jumatan, ora trawean. Jadi virusnya ini istimewa, konora. Dan dampak daripada virus ini istimewa, bukan hanya manusia hidup, yang mati itu kena dampak. Jamaah tahlilan kurang kok. Jadi yang mati ini lho piye kiriman ora teko-teko corona. Jadi corona ini terkenal sampai ke alam kubur. Bahkan bukan hanya manusia dampaknya ini. Sampai malaikat pun juga kena dampak.
Malaikat sing bagian nyateti pengajian umum sing gede-gede iku prai kabeh iki. Ya, istighosah yang dihadiri 10.000, 15.000, 6.000 prai kabeh. Ya baru malam ini mulai kegiatan lagi ini. Ya mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya dan masing-masing unit pengajian ini tetap akan makmur semacam ini, ya. Dan kita bersama bisa mengambil hikmah, ya, hikmah, ya. Hikmah daripada apa? Kita berada di masa corona, di masa konora. Ya. Kenapa mesti pakai masker? Ya. Ini saya nggak pakai maskernya monggo sar. Kalau saya pakai masker gini tidak bisa ngomong. Kenapa mesti kita pakai masker? Kenapa mesti jaga jarak? Kenapa mesti apa? Menjaga kebersihan apa? Khususnya cuci tangan dan sebagainya. Ini ayo kita ambil hikmahnya. Yang kalau kita mampu mengambil hikmahnya, insya Allah bukan hanya pada masa corona, bahwa kita bermasker, kita menjaga jarak dan kita menjaga kebersihan, itu nanti sampai corona wis minggat, tetap harus apa? Harus begitu. Bermasker maknanya apa? Dengan kita masker begini ini, kalau di masa corona insya Allah orang nulari wong, ya insya Allah nggak ketularan wong. Tapi nanti di masa habis corona, makna bermasker ini wong nek nganggo masker iku ben ora kakean cangkem ngono lho. Ora gitu. Wong teko, wong teko. Ben ora kakean apa? Sebab yang banyak membuat kerusakan itu tampaknya kecil tapi mulut kita. Hubungan persahabatan rusak, hubungan persaudaraan rusak. Itu kok moto ki ono apa to? Wis ngono kiai mbok siliti warepmu piye ta? Aku tak maskeran biar mambu kowe. Iya iki. Mun dikon jaga jarak kok malah moto rono rene. Sampai apa tadi? Jaga mulut. Ini tampaknya kecil, tetapi hal ini kalau keluar dari mulut kita ini hal-hal yang baik dan positif, ya insya Allah akan melahirkan hal baik positif yang besar. Tetapi kalau yang keluar dari mulut kita ini hal negatif dan jelek, ya insya Allah akan melahirkan kejelekan yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ingat, ketika Kanjeng Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan neraka, kemudian ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah, kata-kata itu yang melebet neraka niku mergo napa? Bihasa idi alsinatihim. Karena banyak yang nggak bisa menjaga apa? Lesan. Salate sampai buathuke ireng, tapi cangkeme sak karepe dhewe. Ora ono kuwi, ora ono kuwi, ora ono. Tidak bisa menjaga lesan, illa bihasaidi alsinatihim. Mereka banyak terjerumus di dalam neraka karena tidak bisa menjaga lesannya. Nah, kita bermasker ini otomatis omongan ini dijogo. Nah, ayo bermaskernya itu bukan hanya pada masa pandemi. Nanti selesainya pandemi, kowe tetap maskeran, tapi dalam makna iso njogo apa? Lesan. Oke, ini maskernya ada yang dipakai, ada yang enggak dipakai. Ya monggo. Tapi saya anjurkan dipakai, ya itu sampean pakai masker, saya pakai maskur. Ya. Menjaga lesan kita ini supaya terhadap orang lain yo dijogo, kepada diri sendiri juga dijaga. Ini tampaknya kecil, sepele, tetapi penting. Ya. Hifdzul lisan ini, hifdzul lisan kepada orang lain kita omong yo hati-hati, kepada diri kita sendiri juga hati-hati. Makanya kita ingat orang dulu ada yang mengatakan hati-hati lemu ngomong ngondak mandi omonganmu diri. Pernah dengar itu enggak? Pernah. Itu bukan khurafat. Itu bukan takhayul seperti yang sekarang sering takhayul, khurafat. Cangkemmu. Itu bukan takhayul, itu bukan, itu arifnya dan pinternya orang-orang dulu di dalam memahami isi Al-Quran.
Loh, arif dan pinter di dalam memahami isinya Al-Quran. Bagaimana kita harus berbicara berhati-hati kepada orang lain, juga kepada diri kita sendiri. Kepada orang lain gimana? Kepada orang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ngomongen sing apik. Nek gak iso ngomong sing apik, meneng. Nek gak iso meneng, gawe masker. Nggih. Nggih. Nah, ngomong kepada orang lain sing apik, yang tidak menyakitkan hati, tidak menyinggung perasaan. Gampang aja contoh. Anda kok sedang berkumpul dengan orang-orang yang nggak punya, jangan pamer kekayaan. Tersinggung itu orang-orang itu. Sing nok ngarepmu iki orang-orang yang nggak punya. Oh, anu, saya tadi dibelikan suami saya mobil belum saya starter, wis ditukokno gelang ki mau tengen sampe ngene. Iki sing mbok jak cerita wong miskin-miskin. Cangkem mangap, atine jeglek. Loh, gini bang, ini contoh aja. Saya sering memberikan contoh kalau tilik wong loro. Ini kudu ngatur hati betul. Orang sakit ini dalam kondisi sangat sensitif. Sampai sakit apa? Anu kok katanya dokter saya kena penyakit kanker. Sabar. Terus ikhtiar. Insya Allah Allah akan memberikan kesehatan. Mantap sih mbok tili. Nggih. Kau datang membawa obat yang nggak dijual di apotek. Apotek gak ono, dodol omongan sing enak ora ono. Nggih. Kau datang membawa obat yang nggak dijual di apotek. Masya Allah. Iki ono wong teko tilik wong loro mulutnya nggak diatur. Hifz itu menjaga. Sampe loro apa? Ketoke tilik apian, nggawa gedang sak truk. Sampe loro apa? Anu kok katanya dokter saya kena penyakit kanker. Wah, bahaya kuwi. Saya punya teman sakit kayak sampean itu seminggu mati yo. Lah sampean sudah berapa hari? Saya 4 hari. Yo kurang telu. Iku tak gawano gedang sak truk kowe iso gawe tahlilamu. Mulah. Ini satu contoh. Ngomong sak cemplok. Ini coba rasakan. Sakit hatinya orang yang sakit itu tambah loro, tambah ya Allah, kok ana baki tak tampak tenan jangan. Ini satu contoh dan banyak hal yang lain. Nah, menjaga omongan kepada diri sendiri juga penting. Maka bermasker ini penuh makna. Menjaga omongan kepada diri sendiri gimana? Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya tadi saya bilang, ketika orang dulu itu mengatakan, hati-hati lemu ngomong, kok ndak mandi omonganmu dewi. Itu pendalaman terhadap isi Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Si Nabi Yusuf niku ringkes cerita digoda kali bojone raja. Bojone raja lho wayune ra karuan, rayu rajane merongos ya emoh. Digoda oleh bojone raja kaya ngoten niku. Oh, Nabi Yusuf enggak mau. Karena ingat kepada Allah. Ini manfaatnya orang zikir. Termasuk tadi yang diaturkan Gus Inam, banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang banyak dibaca oleh Nabi Allah Yusuf ketika di dalam perut ikan. Yang kemudian dimaknai oleh para ulama, kau di dalam perut masalah. Kau di dalam perut problematika. Bacalah itu. Supaya sebagaimana Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan membaca itu dan kemudian dikeluarkan oleh Allah, kau yang di dalam perut masalah, perut problem, kau membaca itu, ya insya Allah kau akan dikeluarkan dari perut masalah. Nah, bahkan di bagian ayat yang lain dikatakan, falaula annahu, kok seandainya Yunus tidak tergolong hambaku yang bertasbih, berzikir kepadaku, dia akan saya tempatkan di dalam perut ikan itu lebih lama lagi. Falaula annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi bid'a sinin. Kalau dia tidak tergolong hambaku yang bertasbih, dia akan saya tempatkan di dalam perut ikan itu lebih lama lagi.
Kalau maknanya itu dibolak-balik berarti kalau Nabi Allah Yunus ini tidak bertasbih ketika di dalam perut ikan, tidak berzikir di dalam perut ikan, dia tempatkan oleh Allah lebih lama lagi berada di dalam perut ikan. Tapi berkah tasbihnya, berkah zikirnya, berkah istighfarnya kepada Allah, yang mestinya suwe niku dilempit oleh Allah jadi sebentar. Nah, maka Nabi Yusuf ketika digoda oleh istrinya raja ini ingat kepada Allah. Loh, ini barang nggak boleh ini. Saya harus mengedepankan apa? Bahwa larangan Allah ini nggak boleh saya kerjakan demi mendapatkan rahmat Allah. Maka istilahnya dikenal Nabi Allah Yusuf ini punya model kesabaran yang berbeda dengan sabarnya Nabi Allah Ayub. Kalau Nabi Allah Yusuf kesabarannya dikatakan al-imsaku ma'al kudrah. Al-imsaku ma'al kudrah, mencegah meskipun mampu demi mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Kalau sabarnya Nabi Ayub lain. Sabarnya Nabi Ayub itu gelem ora gelem kudu gelem. Sabar ya lara, ora sabar ya lara. Nggih. Nggih. Seperti sabarnya orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, kekasihnya. Nggih. Kowe sabar yo mati, ora sabar yo mati. Lah nek kowe ora sabar mati bareng. Nggih, itu sabarnya Nabi Ayub. Mau tidak mau harus mau. Lah kalau sabarnya Nabi Yusuf beda, al-imsaku ma'al qudrah, mencegah meskipun mampu. Jane bisa tapi saya cegah demi mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Nah, dua model kesabaran ini bukan hanya pada Nabi Yusuf dan Nabi Ayub, pada kehidupan kita ini pun juga perlu kita mengerti dan kemudian kita mempraktekkan. Ada sabar yang bagaimana kita jane bisa tapi ditahan demi mengharapkan rahmat Allah. Ada sabar yang mau tidak mau ya harus terjadi. Ya seperti corona ini, gelem ora gelem ya kudu gelem, sampean kita semuanya harus sabar. Sabar tadi diumumkan jaga jarak. Nggih. Nggih. Sampai ada suami istri naik sedan, istrinya di stop suruh pindah belakang. Istrinya bingung, lah kenapa? Enggak boleh jajan. Loh, saya di rumah seranjang, di sini kan pindah. Iya. Nah, ini sabar. Sabar mau tidak mau harus mau. Nah, Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika mengharapkan ridho Allah kemudian tidak mau, ringkesnya cerita, Nabi Allah Yusuf diancam, kau kalau nggak mau saya laporkan suamiku seorang raja, kau akan memperkosa aku, kau akan dipenjara. Apa jawab Nabi Allah Yusuf? As-sidnu ahabbu ilayya, saya lebih senang di penjara ketimbang lakoni maksiat. Saya lebih senang di penjara ketimbang lakoni apa? Maksiat. Mandi ora? Ya. Omongannya Nabi Yusuf ini mandi apa ora? Mandi, diselamatkan oleh Allah dari maksiat tapi dimasukkan apa? Penjara. Loh, nah kalau begitu Nabi Yusuf itu tidak pintar menjaga lesan. Bukan, Nabi itu jadi contoh. Nggo kowe lek Mariati lu sampeyan niku. Jumadi Solikin berangi kan contoh. Bukan Nabi Yusuf salah, enggak. Tapi jadi contoh buat sampeyan supaya kita enggak begitu. Alhamdulillah. Hasbunallah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbu. Nah, sering saya sebutkan ada satu kejadian yang beberapa kali saya ceritakan, tetapi maaf, bisa jadi kejadiannya sama tetapi sebabnya berbeda. Satu hari saya pernah ada tamu wong wedok kayak yang disebutkan Gus Inam tadi, ayu nih karu-karuan, ayu, gulunya aja putih, kalau minum kopi kelihatan hitam lepas. Wong sikile wae kiwa kabeh, Bang.
Tapi sambatnya, maaf ini saya tidak menyebut nama jadi nggak apa-apa. Sambatnya itu sampai umur 37 tahun belum ada yang minta. Lu padahal ayu lu. Lah biasanya bocah ayu itu sudah lulus SMA wis dipesen no. Nek lulus gawe anakku ngono biasane iki. Lah iki kok sampai umur 37 belum ada yang minta. Saya pikir ini pasti ada something wrong. Ada apa? Ada sesuatu yang ngerong pokoknya. Saya tanya-tanya, Mbak, coba mungkin sampean itu punya salah kepada ibu, punya salah kepada bapak, punya salah kepada saudara. Sampean belum minta maaf. Enggak, mboten enten, mboten enten. Ini kalau orang Arab bilang musmakgul, enggak masuk akal. Wong ayune kok ngene sampai umur 37 kok urung ono sing apa? Ya lho, nek sampean mesti wah kowe iki santet mesti Mbak, kowe mesti ngono gitu. Karena kita sering biasa menyalahkan orang lain, itu sudah dari sejak kecil ya, diajari begitu. Makanya kalau sampai jadi orang tua jangan pernah ngajari anaknya begitu. Anaknya melayu-melayu tiba sing disalahno kodok. Anjen kodoke nakal, puk padahal ra ono kodoke iki mau. Itu padha mbek sampean ngajari anak dobol. Ora ono kodok sing mbok salahno apa? Kedua, sampai mengajarkan kepada anak kebiasaan tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Kamu jatuh karena kamu lari-lari, kau tidak hati-hati, ini ada air, ini ada, nah itu anak nanti hati-hati. Nah, anggur tiba kodok. Akhirnya kebiasaan menyalahkan orang lain ini muncul sampai dewasa. Kesebelasan sepak bola kalah, wasite orang genah. Ana ngono ki ana. Teko wonge. Nah, berpengadilan kalah, wah hakime ora jujur. Nah, karena biasa nyalahi apa? Termasuk iki mau. Wah, iki mesti disantet ini. Wah, ya jangan. Terus gimana, Mbak? Mboten Bib, alhamdulillah kula wis ngene-ngene. Sampeyan mulai sik, banyak istighfar, banyak apa? Baca sholawat. Nanti beberapa hari kemari, saya tak lihat. Belakang berapa hari kemudian datang, wah anu Bib, saya jadi ingat mungkin ya semua mungkin nggak apa-apa Mbak, istighfar yang penting. Dulu ketika di pondok saya itu punya temen sak godaan sak kamar, tiba-tiba satu hari itu pamit sama saya, Mbak aku tak pamit, aku harap anu mulai loh, kok mulai kenapa? Saya oleh abah saya mau dinikahkan. Oleh abah saya mau dinikahkan. Loh, lah sampean kok moro-moro arep nikah iki kowe kenal apa ora ambek bocah lanang iki? Saya enggak kenal, saya manut aja abah dan kiai pasti akan milihkan yang terbaik. Saya manut aja. Wah, mek kawin kok kaya ngono. Ane aku mung trimo ngono ora kawin ya ora apa-apa. Mandi ora? Mandi ora? Sampai umurnya yang segitu dengan wajah penampilan yang baik, karena ucapannya jadi tidak kawin-kawin. Alhamdulillah. Naudzubillahi. Nah, ini yang saya sebut sebagai hifdzul lisan, menjaga lisan untuk diri sendiri. Lah, yang kayak begini ini tampaknya sepele tetapi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengar orang mau haji, aku harap haji Mbak, insya Allah diajak abah saya. Lah sampean kapan? Mestinya kan kalau kita ditanya begitu, doakan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Orang kok terus, halah aku ora bakal mampu. Wong kaji kuwi larang, ambek sampai jengking ya ora kaji-kaji. Ya akhirnya mandi, kowe mau sampai jengking ya ora mangkat-mangkat. Nah, tampaknya sepele. Maka orang dulu sering mengatakan hati-hati lemu ngomong ngondak mandi omonganmu dewe. Nah, ini paling tidak bagian yang bisa kita ambil hikmah dari kita bermasker di masa pandemi ini, supaya gak gampang ngomong sing ora-ora baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Hasbunallah ni'mal maula. Nah, menjaga jarak.
Menjaga jarak itu bukan hanya ketika kita pada masa pandemi ini harus jaga jarak dengan niatan apa? Lek aku bawa penyakit ben ora wong liya ketularan, kalau orang lain bawa penyakit biar saya ndak ketularan, sama-sama enaknya. Nah, setelah pandemi, setelah masa nanti corona ini minggat, kita back to normal. Wis ora nganggo nyunyunan, back to normal. Nek nyu lak kumpul sik nganggo ngene barang nyu. Gitu. Nanti bakal ngene apa-apa. Nanti setelah back to normal, kembali ke normal, jaga jarak ini ya mesti harus. Jaga jarak dalam arti apa? Jaga jarak dalam arti ojo kumpul sembarang orang. Kita kepada setiap orang baik, tapi kepada orang ada kita harus jaga jarak. Saya baik kepada setiap orang, tapi kalau saya kumpul kepada orang ini, saya akan ketularan virus dengkinya, virus irinya, virus ngocai. Nggih. Ada orang yang selalu melihat kondisi ini serba salah kabeh. Nek mbok takoni, lah bener piye? Ora ngerti aku. Jadi semua yang terjadi ini salah semua. Ada orang yang kena virus seperti itu. Lah sampean jaga jarak. Jaga jarak dengan orang yang kena virus malas ibadah. Jaga jarak dengan orang yang kena virus malas berzikir. Jaga jarak dengan orang yang kena virus malas untuk sowan-sowan kepada orang-orang soleh. Ini kalau sampean nggak jaga jarak, sampean kumpuli, sampean bisa ikut seperti itu ketularan virusnya. Mergo nun sewu, jarang orang yang nggak baik orang baik kumpul dengan yang nggak baik akan kemudian bisa membuat baik orang nggak baik tadi. Jarang, meskipun bukan tidak ada. Sing akeh apel apik kumpul apel bosok niku sing apik katut bosok. Mohal yang bosok dadi apik, mohal. Nggih, pernah ada apel bagus kumpul dengan apel bosok, kemudian apel bosoknya berubah jadi baik, ada enggak? Ora ono, sing apik katut apa? Bosok. Maka kita jaga jarak dari orang-orang yang kena virus semacam ini. Virus malas ibadah, virus malas apa? Sowan-sowan, virus malas berbuat yang baik, isinya mung sapenake dhewe, hidup di dunia ini dianggapnya pokoknya lah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wis ngono ae lah. Nggih. Wis surgane bapakmu apa piye? Kok enak men muda apa? Foya-foya, tua kaya raya, mati apa? Kok enak men. Nggih. Lah kita jangan kumpul dengan sembarang orang yang kalau kita kumpul nanti kena virusnya dia. Nah itu maknanya apa? Jaga jarak. Kepada setiap orang kita baik, tetapi kumpul awor sampai kita akrab sekali, tidak setiap orang. Yang kepada siapa kalau kita kumpul kita akan ketularan kebaikannya dia. Oh dia kok suka sholat malam, saya tak ikut. Oh dia kok suka sedekah, saya tak ikut. Oh dia kok suka berziarah, saya tak ikut. Oh dia, ini orang yang demikian ini kita berharap bisa bosok kita ini bisa katut toh apik. Amin Allahumma. Maka jaga jarak setelah pandemi ini pun tetap kita praktekkan, tetapi bukan dalam urusan virus corona, dalam urusan kita supaya tidak ketularan virus orang-orang yang nggak baik tadi itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kira itu wis jam 10 luweh ben sampean kata Pak Gus Sinam tadi sudah kait mulai bar maghrib. Nah, nggih. Dari mulai bar maghrib kasihan sudah banyak yang begini. Ya. Dah insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya. Selamat semuanya. Ya. Dan setelah pandemi ini saya pernah memuat doa setelah lockdown insya Allah akan ada lockdown. Setelah lockdown akan ada apa? Lockdown. Yakin kita karena inna ba'dal usri yusra, dan itu disebut di dalam surat Al-Insyirah 2 kali. Kalau Allah sudah menyebut 2 kali kok kita masih ragu, ya wa'fu anna waghfir lana. Sedang sekali saja kita sudah yakin sepenuhnya. Ini apalagi 2 kali. Alam nasyrah laka sadrak
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Terus apa? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. 2 kali. Setelah yang enggak enak akan datang yang enak. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. 2 kali Allah menyebutnya. Maka kalau sudah 2 kali kok masih ragu setelah enggak enak ini, tetap ra enak terus. Oh ya wis. Kom mandi omonganmu. Tapi kalau setelah enggak enak ini, Allah Maha bisa untuk mengganti dengan yang enak-enak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal kamali wal jamali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, tolong nanti ketika mulai pengajian rutin di masing-masing, ada kami, ada Jamilah, ada Karim, ada macam-macam, tadi ada malam Ahad di sini ya. Anda kalau berangkat itu ngowon konco siji. Ya, yang belum mau ngaji dijak supaya ngaji. Bukan apa-apa. Kau membawa anak kepada kebaikan sampai anak itu kemudian dapat hidayah dan berjalan di jalan yang lurus, itu khairul laka min humurin na'am. La an yahdiyaka rajulun wahidun khairul laka min humurin na'am. Humurin na'am ini ada yang menerjemahkan segerombolan onta. Jadi orang dulu itu kalau sekarang punya armada taksi. Punya armada taksi itu kan istimewa. Lah humurin na'am itu orang dulu kalau punya onta segerombolan di charter ke sana, charter kemari, nganter sana, nganter sini, itu berpenghasilan. Jadi orang punya sekelompok unta ini senang sekali. Nah, kau membawa seseorang ke jalan hidayah sampai anak itu jadi benar, itu lebih baik dari kau punya apa? Unta-unta yang banyak ini tadi. Ini ibarat yang sangat istimewa supaya kita mau ngajak temen. Ini kalau segini banyaknya ngaji, kalau wong siji ngejak siji wis piro. Dan jangan malu untuk mengajak kepada kebaikan. Sama dengan orang yang mengajak kepada keburukan yang nggak malu kok, apalagi mengajak kepada apa? Kebaikan. Ayo diajak teman-temannya untuk mengaji, siapa tahu lewat ini hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.